Minuman beralkohol adalah hal yang tabu dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini karena memang representasi minuman beralkohol merupakan minuman yang memabukkan dan memiliki banyak efek negatif. Sehingga tidak mengherankan jenis minuman ini seringkali menjadi target penjaringan aparat setiap tahun, dan pendistribusiannya selalu berada di tempat khusus tersembunyi. Namun di sisi lain, salah satu fakta umum yang tidak bisa dibantah bahwa hampir semua wilayah Nusantara memiliki jenis minuman beralkohol tersendiri. Fakta lain adalah bahwa memang jenis minuman ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Misalnya Sopi dari NTT, Keptikus dari Minahasa, Lapen dari Yogyakarta, Tuak Bali dari Bali, dan masih banyak lagi. Minuman tersebut berasal dari fermentasi berbagai macam buah dan tumbuhan dengan kadar alkohol yang berbeda. Memang, popularitas minuman alkohol tradisional tidak bisa dianggap remeh. Berbicara tentang minuman beralkohol di Nusantara, di Lombok sendiri, memiliki minuman khas yaitu tuak dan brem Lombok. Kedua minuman tersebut berasal dari tumbuhan yang berbeda, namun sama-sama memiliki popularitas di hati penikmatnya. Tuak berasal dari cairan nira pohon aren yang difermentasi, memiliki kadar etanol sebesar 11,615% dalam waktu fermentasi selama 5 hari. Brem cair merupakan minuman dengan rasa manis agak sedikit asam, berwarna merah, dengan kandungan alkohol 3-10% dan kadar alkohol dapat berubah-ubah selama penyimpanan. Bahkan, kadar alkohol brem dapat mencapai 25%. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa eksistensi tuak dan brem di Indonesia didukung oleh faktor adat dan tradisi. Di mana diketahui minuman ini sudah dikonsumsi sejak zaman kerajaan dan penjajahan. NL, Goal dan Hussein A. Keberadaan minuman beralkohol di setiap perayaan pesta adat, khususnya di Indonesia, disebabkan karena tradisi yang lahir dari para leluhur masyarakat di suatu daerah. Dan sebagian masyarakat menyatakan bahwa minuman beralkohol dianggap sebagai minuman kehormatan. Di Lombok, daerah yang dikenal masih mempertahankan tradisi minum brem adalah Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Mengingat daerah ini masih memegang teguh tradisi leluhur. Bahkan, tuak atau brem masih lazim ditemukan saat perayaan hari besar keagamaan, terutama saat perayaan Maulid adat. Brem Lombok sendiri terbuat dari fermentasi ketan putih atau hitam yang difermentasi. Kualitas dan kekuatan cita rasanya tergantung suhu dan lamanya waktu fermentasi cairan brem. Masyarakat Bayan mempunyai tradisi minum brem, dan mereka menyebutnya nginum brem. Saya menyaksikan sendiri, brem bagi orang Bayan sudah seperti saudara kembar. Karena itu belum lengkap kalau saya belum mencicipi minuman khas Lombok ini bersama teman-teman. Oh ya, apabila kita sering berkunjung ke Lombok dan sudah akrab sama warga asli Lombok, maka brem biasanya disajikan untuk menyambut tamu yang datang dan saya sarankan untuk tidak menolaknya, karena bisa dianggap tidak sopan oleh tuan rumah. Ungkap Widodo, sopir antar pulau yang sering berkunjung ke Bayan. Dalam jurnal penelitian yang berjudul Aspek Sosial Budaya pada Konsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Toraja Utara, menemukan bahwa sikap fatalisme tampak dengan jelas ketika semua informan mengatakan bahwa tuak merupakan syarat mutlak dalam perayaan pesta adat untuk memperlengkap acara agar pesta berjalan dengan baik. Peminum tuak lainnya juga memberikan penjelasan bahwa tuak harus ada dalam perayaan pesta adat karena zaman nenek moyang, jika mengadakan pesta selalu disajikan minuman tuak guna untuk menghargai tamu yang datang. Menurut Sigmund Freud dalam teori pembentukan kepribadian manusia yaitu the id, the ego, dan the superego, id, ego, dan superego. Manusia pada umumnya dalam pembentukan kepribadiannya sering mengikuti kebiasaan atau tradisi yang sudah dianut oleh masyarakat sejak dulu. Selain faktor tradisi dan budaya, kepercayaan bahwa tuak atau brem bermanfaat bagi kesehatan juga menjadi alasan sebagian masyarakat masih mengonsumsi minuman ini. Salah satu khasiat yang dipercaya adalah tuak atau brem dapat meningkatkan stamina, lebih semangat, bahkan ada yang percaya bahwa meminum tuak dapat meningkatkan produksi ASI. Berbagai penelitian pun hadir berkaitan pengaruh mengonsumsi alkohol. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh MK.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa minuman beralkohol dapat memberikan efek positif dan efek negatif. Efek positifnya, yaitu dapat menambah energi dan stamina, sedangkan efek negatif yang dirasakan, yaitu mabuk, merasa pusing atau sakit kepala dan badan menjadi lemas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang berdasarkan pengakuan dan pengalaman dirasakan oleh informan yang mengatakan bahwa efek negatif yang dirasakan, seperti mabuk, menyebabkan penyakit lever, badan lemas, pusing, sakit. Lantas apakah pemerintah patut memberikan izin atau legalitas terhadap minuman tradisional ini? Mengingat manfaat dan popularitasnya di kalangan masyarakat. Namun, ada hal yang menjadi tantangannya, yaitu mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Di mana, dalam agama Islam terdapat larangan mengonsumsi segala jenis makanan atau minuman yang memabukkan, menurunkan kesadaran. Alat untuk menampung atau minum tuak bermacam-macam jenisnya. Untuk menampung tuak dari pohonnya dipakai brengkong dan kele, bumbung bambu ukuran besar dan panjang. Untuk tempat minum tuak dipakai bumbung, gelas bambu ukuran sedang, setara dengan gelas jus dasar, cawan dari kau atau batok kelapa, dan beruk cawan ukuran sedang dari kau atau batok kelapa. Hampir setiap saat dengan mudah kita temukan orang minum tuak di kampung-kampung Bali di Lombok. Biasanya mereka duduk melingkar beralaskan tikar. Di tengah-tengahnya terhidang berbotol-botol tuak, pelecing, kacang, komak dan camilan lainnya yang pedas. Selain di rumah, ada juga yang setiap hari datang ke warung tuak langganannya. Mereka tak datang semata-mata hanya untuk tuak, namun juga kebutuhan untuk bersosialisasi, bertemu dengan rekan-rekan dan ngobrol ngalor ngidul. Kebiasaan berkumpul ini akhirnya tanpa disadari membentuk kelompok minum tuak atau sekehe metuakan. Di zaman kerajaan, acara metuakan atau mesajengan, sajeng artinya tuak telah menjadi semacam forum informal untuk menampung berbagai aspirasi yang tidak tersalurkan pada lembaga-lembaga resmi. Berbagai macam unek-unek, keluh kesah, kritik, gosip bisa ditumpahkan di sini dan menguap bersama aroma alkohol. Acara metuakan selalu menggunakan moderator, seperti istilah diskusi sajaya, yang disebut sebagai belandang, bandar. Bandar bertugas menuangkan tuak ke dalam gelas dan membagikan secara bergiliran kepada anggota sekehe. Kadangkala kalau terjadi diskusi atau perdebatan, bandar juga bertugas menjadi moderator. Anggota sekehe minum secara bergiliran dengan menggunakan satu gelas. Penggunaan gelas secara sendiri-sendiri tidak diperkenankan. Ini untuk menunjukkan rasa kebersamaan. Menurut Orti Bali, edisi Agustus tahun 2016, tradisi minum tuak ini berasal dari masa serangan Kerajaan Karangasem ke wilayah Lombok. Pandangan ini tidak keliru, walaupun Orti Bali tidak menyebutkan sumbernya. Tuak memang sangat dekat dengan tradisi kerajaan. Tak mengherankan jika tradisi minum tuak ini juga dibawa pasukan Karangasem ketika hadir di Lombok. Jika kita membaca kitab Pararaton, Gubahan tahun 1478 dan 1486 serta disalin pada 1613, di situ digambarkan akhir hidup Kertanagara, Raja Kediri, yang diserang Jayakatwang. Baru setelah mengalahkan Kertanegara, dia menduduki ibu kota Daha dan memerintah Singhasari sebagai negara bawahan. Kitab Pararaton menyebut, Jayakatwang menyerang Kertanegara pada 1291, saat Sira Batara Siwa Buddha Pijer Anada Sajeng atau Batara Siwa Buddha, Kertanagara masih meminum minuman keras. Pada bagian selanjutnya disebutkan bahwa kematian Kertanagara di tempat minum tuak, Sambi Atutur Kamoktanira Batara Sang Lumahring Panadahan Sajeng. Peristiwa kematian Kertanagara dalam kondisi mabuk tuak bersama para Brahmana sebagaimana tersurat dalam Pararaton dan Prasasti Gajah Mada, sebenarnya adalah gambaran praktik ritus Buddha Tantrayana yang dianut oleh Kertanagara. Jadi bukan karena kegemaran Kertanagara terhadap minuman keras khususnya tuak, sajeng. Buddha Tantrayana yang dianut oleh Kertanagara tujuan akhirnya adalah Sunya Paramananda, yaitu tingkatan hidup sebagai adi Buddha yang abadi, yang mengecap kebahagiaan tertinggi, Paramananda, yang hakikat ialah kasunyatan, sunya. Untuk mencapai kasunyatan itulah salah satunya dengan meminum minuman tuak, sajeng.
Jadi, silahkan Anda membaca posting ini sambil menikmati segelas tuak agar mencapai kasunyatan dan membayangkan Anda masih hidup di zaman Kerajaan Karangasem Lombok.